cinta dengan Allah, hatinya pasti terasa hidup, pasti akan hidup terus dan akan terasa bahagia itu. Temukan kebahagiaan itu sampai kita tidak tahu sumbernya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi sulit. Jadi saya ceritakan kepada ibu bapak, dengan kondisi yang saat ini seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kami sekeluarga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, khususnya diri saya yang benar-benar menjadi bukti melihat fakta dan kenyataan bagaimana perjuangan abang dulu di awal membangun Toledo. Saya tidak melihat seperti apa bentuk perjuangannya, tapi yang saya amati adalah bapak selalu dalam 2 hari 3 hari baru pulang, dan pulangnya selalu malam, dan itu yang dibawa. Dan tidak pernah ada keluhan, tidak pernah mengeluh, ataupun baik ibu ataupun bapak. Saya mengamati kedua-duanya adalah para pejuang yang hebat, para pejuang yang sangat handal sekali. Jadi kalau misalkan hari ini Republik Indonesia bersahadia begitu membentang jutaan orang di seluruh Indonesia ke Asia, semua semakin banyak, semakin berkembang. Saya sangat yakin itu pasti adalah bagian daripada perjuangan bapak saya atas kekuatan, wasilah kekuatan kawannya dari Allah kepada bapak saya. Dan tentunya pada saat itu bukan bapak sendirian dalam berjuang, tetapi bersama-sama dengan para ustadz dan kiai yang lain. Meskipun pada saat itu bisa dibayangkan sudah modern seperti ini saja masih banyak yang menentang, yang membenci, yang tidak suka. Bagaimana ketika awal-awal dulu, sampai banyak yang mengatakan jangan undang lagi ajaran gawas, penantap ke gimana nyatuna. Ibu bapak bisa bayangkan kakak saya itu tiap hari disuruh nganjuk ikan asin sama ibu saya, ke warung itu sudah tidak dikasih karena setiap hari itu harus nganjuk itu apa bahasa? Hutang, itu sudah tidak dikasih karena apa? Setiap hari yang harus selalu hutang. Itu kisah nyata. Satu ketika, mohon maaf kalau saya cerita jelas masa lalu supaya kita semua pintar bersyukur, khususnya diri saya dan keluarga. Ketika bapak saya sedang tidak ada, waktu itu sedang pergi ngaji, satu malam saya sangat lapar. Saya katakan, Bu, beliau kemana? Oh, mulai ya, Bu, beliau kemana? Adila, Ica lapar, Bu. Lalu pada saat itu, ya sebentar, ibu mau masak. Lalu ibu ngambil panci dan nyalakan tungku, kamu pakai kayu bakar tungku. Kok lama gitu? Tadi lagi sok kuping. Pada saat itu ibu memberikan banyak cerita, kisah tentang panci, tentang baja, tentang segala macam binatang-binatang. Kalau sekarang sudah dirangkum semuanya dalam cerita ensiklopedia, buku-buku ensiklopedia. Dulu ibu saya itu menceritakan, dan di situ banyak sekali pesan-pesan moral, Ibu pandai mengalihkan fokus lapar anaknya saat itu, dan saat itu Teh Dewi disuruh teh asurkan. Asur itu apa ya? Kayunya diasur-asur, kemudian song-songnya ditiup supaya apinya tetap membara ya, supaya apinya tetap besar. Ya Bu, Teh Dewi nunggu 1 jam setengah mau gak matang-matang. Semua panci ditutup, bunyinya blok, itu tutup pancinya udah begini kata
menjerit-menjerit ternyata isinya batu. Itu nyata. Itu kisah diri saya. Jadi kalau saya ceritakan kembali itu kepada Abah, saat ini Abah tersenyum dan saya sudah melihat figur seorang pemimpin yang sejati ada pada sosok beliau. Sedih, tapi tidak menunjukkan kesedihan. Mungkin ingin membahagiakan anaknya, tapi saat itu ibu dan bapak pandai menutupi keadaan dan mengalihkan fokus dengan kecerdasan mereka. Sehingga pada saat itu malam berlalu, kitanya tertidur dan besoknya sudah segar lagi. Itu hebatnya Allah. Dalam keadaan lapar, kita diberikan cerita-cerita yang bermuatan moral. Paginya sudah kuat lagi badan kita. Entah Allah kasih makan dalam bentuk apa saat itu, sehingga kami semua anak-anaknya kembali segar kembali, kuat kembali. Itu yang kisah yang tidak bisa kami lupakan. Sosok kepemimpinan di luar sosok orang tua kami itu sejak kecil kami sangat rasakan. Ibu selalu memberikan pesan moral dan mendoktrin kami anak-anaknya bahwa knowledge is power but character is more. Itu yang selalu disampaikan kepada kami. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan, tetapi akhlak budi pekerti melebihi semuanya. Pesan moral yang selalu ibu ceritakan dari kisah-kisah binatang adalah hanya moral, etika, attitude, akhlak. Itulah mengapa sebelum orang lain melakukan, kita lebih dulu mencontohkan kepada Abah, kepada Bapak. Bapak itu sejak kami kecil marah pun tidak pernah, usir pun tidak pernah, apalagi mukul nyubit. Kata Abah, kalau seorang bapak marahin anaknya sama dengan ngajarin orang lain memarahi anakku, apalagi sampai nyubit. Saya itu digigit nyamuk, Pak, digigit nyamuk. Garuk aja nggak boleh ketahuan sama Abah, garuk nggak boleh digaruk, nanti kulitnya rusak. Begitu kata Abah. Betapa sangat memperhatikan kondisi fisik. Saya dulu nggak ngerti kenapa Abah kok gitu banget. Tidur meringkuk aja nggak boleh. Jangan meringkuk tidurnya, biar badannya bagus. Selimuti, kalau tidur pakai celana biar nggak boleh akan gitu, pakai celana panjang. Ya mungkin itulah alasannya. Kalau saya tidur semua harus terlentang biar badannya tinggi gitu. Makan. Tidak menyindir, tapi memang itu cerita nyata. Lalu saya tanya sama ibu saya, Pak Kiai, Bu, emang dulu aku dikasih susu ya? Dikasih susu apa kok aku tinggi gitu ya? Ibu saya langsung bentak sambil ketawa, "Bawa susu." "Bawa beli susu. Susu di mana tuh?" Gitu maksudnya, Masya Allah. Jadi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semuanya luar biasa. Abah kan waktu itu menitipkan segala-galanya gitu, memberikan dan menjamin segala-galanya kepada Bapak, sampai perubahan ekonomi mulai terasa. Dan seperti inilah saat ini, bahwa pesan moral yang selalu Bapak dan Ibu pesankan kepada kita adalah kamu adalah pemimpin buat dirimu sendiri. Ketika saya, mohon maaf Pak Kiai, saya ini tidak pesantren. Saya dipesantrenkan oleh Abah itu di Hongkong 20 tahun. Saya pesantren dengan manusia-manusia non-muslim. Dengan non-muslim berarti ada Nasrani, ada Kristen, Buddha, Hindu, dengan orang Filipina, orang Nepal, orang Hongkong, orang Cina, orang Taiwan, dari berbagai jenis ras. Di situ saya pesantren apa? Di situ banyak ilmu dan bagaimana mengaplikasikan akhlak dengan cara menitipkan diri kepada mereka. Karena kalau kita hanya punya ilmu tentang akhlak, tapi kita tidak pernah uji ilmu itu, kita tidak akan pernah teruji akhlak kita. Nah, ketika saya ditugaskan oleh Abah mulai sekarang lanjutkan perjuangan Ibu, gimana Ibu? Terkejut luar biasa karena saya bukan siapa-siapa. Saya anak durian, tapi kami berjuang bagaimana kami menjadi murid, kami menjadi anak mulia sama seperti Ibu Bapak. Ternyata perjuangan
diakui oleh Allah juga kita semua. Nah, kata saya, apa yang harus saya sampaikan? Saya ini bodoh. Abang bilang kamu bodoh. Saya ini nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu apa-apa. Kata Abang, sampaikan yang sudah Neng lakukan. Sampaikan yang sudah Neng amalkan. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan, karena itu akan menjadi dosa kalau dilakukan oleh orang lain. Jadi dalam ilmu kepemimpinan ada sebuah istilah, do what you say what you do. Seperti itu. Saya ingat ilmu di dalam kepemimpinan memang seperti itu, bahwa kita semua adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengubah dunia kalau kita sendiri tidak mengubah diri kita sendiri? Yang pertama harus kita ubah adalah akhlak kita. Saya belajar kepada Abah segala-galanya. Jadi belajar kepada Abah itu bukan tuntunan amalnya zikirnya saja. Jangan dipilah-pilah, jangan dicolok sedikit-sedikit. Jangan hanya cara pakai bajunya saja, jangan hanya cara duduknya saja, jangan hanya cara berretorika, berdakwahnya saja, tetapi segala-galanya. Coba perhatikan, Masya Allah, perhatikan cara menatap orang, cara bicara, cara senyum, semuanya total segala-galanya, dohir dan batinnya, akhlak hidup yang semuanya tertulis di dalam tanbih. Kita tinggal aplikasikan saja. Sementara selama ini saya banyak sekali menemukan kasus-kasus di luar tanbih itu berlaku hanya untuk orang lain ternyata. Pertanyaannya seperti ini. Saya banyak memperoleh pertanyaan. Teja, orang itu sudah lama bertoriko, tapi mulutnya masih kasar. Kenapa dia sudah pesantren di awal bertahun-tahun, tapi kok masih suka mukul istri? Ada yang begitu di sini. Masih suka bentak-bentak, masih mudah tersinggung, masih gampang marah, ngomel terus. Itu penyakit-penyakit hati semua. Kenapa? Betul sekali Pak Kiai, kita semua memang orang-orang yang banyak dosa. Kata Abang juga, mun geus bener mah ulah kadir, mun geus suci mah ulah kadir, ada orang kabeh lagi belajar suci. Tetapi ini bisa menjadi fenomena. Silakan mahasiswa, di sini ada mahasiswa, itu bisa menjadi fenomena untuk diangkat menjadi masalah dan skripsi. Bisa diangkat menjadi studi kasus, apakah studi kasus korelasi atau eksperimen, pretest, post-test. Sebelum memperoleh treatment zikrullah, bagaimana kondisi orang ini setelahnya seperti apa? Random, ambil sebuah penelitian. Ada apa? Ada apa? Sudah mengamalkan zikir, malamnya zikir, paginya bentak-bentak istri. Malamnya beramaliyah, pagi-pagi istrinya sudah ngomel-ngomel karena kekurangan uang. Seperti itu fakta. Ya, berbeda bukan karena nggak mentang-mentang Abang mengatakan kalau kita udah suci tidak perlu kesini. Nggak mentang-mentang Abang ngomong seperti itu lalu itu dijadikan toleransi untuk kita. Tidak. Karena Abang itu tahu kondisi kita memang semua sedang dalam keadaan ingin bertobat, ingin benar, ingin suci, ingin baik. Tetapi upaya dari diri kita tuh harus kelihatan, karena membentuk akhlak itu bukan orang lain, diri kita sendiri. You are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Kau mau membentuk badan kamu, diri kamu, akhlak kamu, karena kamu adalah pemahat bagi diri kamu sendiri. Jadi kamu mau memahat ini kayu, mau dijadikan kayu bakar, mau dijadikan ini musel, mau dijadikan sebagai ukiran atau apa saja. Sehingga dari yang tadinya kayu ini hanya terletak di tanah, kemudian harganya menjadi mahal. Itu yang harganya mahal adalah apa? Akhlak. Kemarin sore kami baru saja mengadakan manakib khusus bidadari. Bidadari itu kaum wanita semua, Pak. Jadi kami membentuk sebuah kelompok atau sebuah komunitas. Nama kelompoknya adalah bidadari. Bidadari terdiri dari kaum wanita lajang, jahe, single, wanita bersuami, tetapi beliau juga mandiri secara ekonomi dan membantu suami dalam membangun perekonomian keluarga. Bidadari singkatan dari belajar istiqomah dalam amalia zikir agar tercapai ridho ilahi. Nah, apa yang kemarin saya sampaikan? Karena hidup bidadari ini rentang usianya dari 17
untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Saya sampaikan kepada mereka, kaum wanita, ibu, kaum wanita, jangan mengandalkan kekuatan fisik. Saya mau bicara untuk wanita aja Pak, ya ini bapak-bapak maaf, tidak ada Pak Kiai Ismail ada. Untuk ibu-ibu, jangan mengandalkan kekuatan fisik. Cantik ada batasnya. Seiring dengan perkembangan usia, tubuh kita ini ketarik oleh gravitasi bumi. Apa yang ketarik gravitasi bumi coba? Mata mulai turun, ya kan? Payudara mulai turun, pantat mulai turun. Kenapa bapak ketawa? Kan saya mau bicara anatomi Pak. Nah itu dalam anatomi tubuh, dalam anatomi tubuh itu ada payudara. Bapak sendiri. Itu semua turun, tertarik gravitasi bumi. Tidak bisa menolak, tidak bisa menyangkal. Jadi yang harus diangkat adalah apa? Innernya. Cantik itu 3, brain, beauty, behavior. Brain itu adalah kekuatan otak, kepandaian, kecerdasan. Beauty itu adalah kecantikan wajah. Ada orang yang suka cantik gaya Cina, ada yang suka gaya India, ada yang Eropa. Tidak semua wanita cantik disukai oleh semua pria. Ada pria yang tidak suka wanita cantik. Jadi cantik itu relatif. Yang tidak relatif, yang pasti yang mutlak adalah inner akhlak. Jadi para wanita, ketika kita sudah mengalami sebuah penurunan kualitas tubuh, kualitas zauji, yang harus dikedepankan adalah kualitas akhlak. Kalau kita mengedepankan atau membesarkan atau meningkatkan kualitas akhlak, kita tidak akan pernah merasa takut. Tidak takut wajah jadi jelek. Percuma kita beli lipstik harga 5 juta. Papa, Bebek, Yayang, Dedi, maafkan mama ya, barangkali mama dalam satu hari ini melakukan sesuatu perilaku, sikap, ucap yang mungkin papa tidak suka, yang menjadi dosa buat mama. Maafkan mama. Bisi mama terubah dari adiknya pada untungan bapak teh sekalian udah dari ulang. Berikan maaf untuk ibu. Kenapa seorang istri harus meminta maaf untuk ibu? Ya, yaitu korelasinya adalah supaya ketika kita tidur kita tidak membawa penyakit. Kita melakukan sholat taubat berarti memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dosa yang terlihat, tak terlihat, terasa, tak terasa. Memohon ampun kepada Allah, tetapi dengan orang terdekat yang senantiasa menemani kita, kita lupa meminta maaf. Berarti itu belum seimbang, belum beres. Di dalam tubuh kita ada banyak sekali kotoran. Kata ilmu kesehatan Cina, orang yang sakit itu berarti banyak kotorannya di dalam tubuh. Berarti harus dibersihkan, harus didetoksifikasi. Nah, detoksifikasi ruh adalah dengan amalia itu, Bu. Tapi psikisnya harus didetoks dengan cara meminta maaf. Tubuhnya kalau sakit harus didetoks dengan makanan, minuman, segala jenis makanan yang bisa mendetoksifikasi racun-racun di dalam tubuh, baru seimbang. Jadi kalau kita sehat itu karena ada upaya kita membangun vitamin, membangun vibrasi positif di lingkungan kita sendiri, nggak nyari obat. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Apa nih? Mama, Yayang, Bebek, Neng, maafkan Bapak ya kalau seharian ini Bapak sudah melakukan kesalahan untuk Neng, untuk Yayang, untuk Bebek, untuk Mama. Maafkan Bapak. Visi Bapak terbuka dari suka begitu Bapak? Suka minta maaf nggak sebelum tidur? Ujung-ujung mau istri baru mulai butuhnya kita maaf lah. Kada ibu-ibu ulang ditulis ke sekalian dan surat wasiat. Ulang bukunya. Itu penting untuk menjaga kesehatan. Kembali lagi kepada rasa syukur.
Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Begitu kata Abah, setiap detik, setiap saat kita harus senantiasa bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur agar terbawa terus setiap saat, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Kita sudah memiliki satu paket itu semuanya, ketiga-tiganya. Syukur dengan lisan, ada saatnya kita mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah beri. Syukur dengan perbuatan ibadah, kita memiliki tubuh yang sehat, dijadikan media untuk ibadah kepada Allah. Kita memiliki rumah yang bagus, dipakai untuk manakib, dipakai untuk majelis zikir. Kita memiliki segala sesuatu yang Allah limpahkan untuk kita, digunakan untuk media ibadah mendekat kepada Allah. Segala sesuatu ibadah yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh guru kita semua, Tuhan Syekh Muhammad Abdullah Masrur. Kita sudah punya satu paket lisan perbuatan dengan kolbu yang senantiasa syukur kepada Allah. Itulah mengapa orang-orang yang sudah memperoleh zikir, dia selalu bahagia. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang belum bahagia, belum terasa bahagia? Kita memperoleh zikir, apabila zikir itu benar-benar diamalkan ribuan, puluhan ribu, sampai sulit untuk berhenti. Kita melakukan zikir, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya sampai sulit berhenti. Maka kita akan merasakan seakan-akan kita sedang bercinta dan harus selesai bercinta dengan Allah. Hatinya pasti terasa hidup, pasti akan hidup terus dan akan terasa bahagia itu. Temukan kebahagiaan itu sampai kita tidak tahu sumbernya apa. Kalau kita terasa bahagia karena kita punya suami ganteng, oh itu masih ada objeknya. Ya, begini. Kalau kita bahagia karena kita punya istri yang cantik, masih ada itu sumber kebahagiaannya. Kita harus memiliki rasa bahagia sampai nggak tahu sumbernya apa, kecuali karena kita memiliki kolbu yang berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Kebahagiaan tertinggi adalah bebas dari prasangka. Yang boleh berprasangka hanya polisi. Begitu kemarin kata Pak Kiai sana, beliau seorang polisi ya. Yang bebas, yang boleh melakukan prasangka itu hanya polisi. Sebab kalau polisi tidak punya prasangka, bahaya, bisa kecolongan katanya. Kalau yang bukan polisi jangan punya prasangka, bersihkan dari prasangka. Ada ceritanya nih, bapak-bapak. Pengen dengar nggak ceritanya? Nah, ada cerita orang yang berprasangka seperti ini. Satu ketika ada 5 orang bidadari, ada 5 orang wanita. Mereka berenang di telaga tanpa busana loh berenangnya. Ketika sedang berenang di telaga tanpa busana, yang 5 orang wanita itu, tiba-tiba ada bapak-bapak usia 50 tahun ke situ. Bapak itu masuk telaga. Si bapak itu masuk telaga. Yang 5 orang wanita itu menjerit semua, "Bapak, ke sini. Apa Bapak curiin amat sih? Kurang ajar ke sini." Wah, yang 5 orang itu serentak mereka semua masuk di kedalaman karena dalam keadaan tidak berbusana. Si perempuan itu masuk ke dalam telaga itu karena malu pada bapak-bapak masuk ke dalam telaga. Si bapak langsung mengatakan, "Hei, Neng, jangan prasangka dulu sama bapak. Bapak kesini mau ngasih makan buaya." Serentak yang 5 orang itu, wah, berlarian orang si bapak itu. Makanya Bu, jangan suka negatif thinking dulu, jangan suka punya prasangka. Jadi bapak-bapak, usia boleh tua, pemikiran tetap. Itulah kisah lelaki sejati. Kisah lelaki sejati itu contohnya komunikatif, aktif, motivatif, progresif, responsif, elegan, teguh, tangguh, disingkat menjadi kampret. Ada kampret di sini. Nauzubillah. Itu salah satu contoh kisah prasangka. Makanya hati-hati jangan suka berprasangka. Kayak ibu
Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmunya sudah semuanya dari Bapak Kiai, para Kiai, para ulama, sesepuh di sini gudangnya ilmu. Dan saya hanya bisa menyampaikan kisah-kisah cerita, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berkah rahmat Syekh Muhammad dan Allah Syekh Muhammad seluruh Al-Fatihah. Assalamualaikum